selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Ku kasih tahu teman-teman konten yang seperti biasanya yang setiap hari aku update untuk tanggal 1 Juli. Karena kan sekarang kan udah tanggal 1 Juli nih, ya kan? Untuk tanggal 1 Juli dan 2 Juli aku udah unggah loh kontennya. Jadi silahkan kalian scroll ke bawah, oke? Ya, jangan lupa untuk scroll ke bawah. Nah, kali ini bukan konten harian lagi, jadi konten yang bisa dipakai selamanya, bisa dilihat selamanya. Aku mau tahu ya, pemikiran mantan kalian itu tentang kondisi hati kalian tuh saat ini gimana setelah lepas dari dia gitu ya. Jadi setelah kalian udah pisahan nih sama si dia, sama si mantan, bagaimana dia menilai kondisi hati kamu saat ini? Apa kamu udah bisa move on menurut dia, atau kamu masih galau berharap dia, atau bla 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 gitu ya. Jadi silahkan bayangin wajah mantan kalian ya, kemudian sebutkan nama dia di hati kalian, kemudian pilih sesuai intuisi kalian. Awas ya, hati-hati, aku berkata intuisi, aku bukan berkata pita-pita kesukaan, bukan ya, karena kalau intuisi bukan pita kesukaan, bukan warna kesukaan, bukan ya. Intuisi adalah batin, energi di batin kamu itu nariknya yang mana gitu ya. Jadi energi batin kamu tuh lebih menarik apa yang ini, apa yang ini, apa yang ini gitu loh. Jadi bukan berdasarkan ini ya, dilihat, bukan. Itu bukan intuisi namanya. Oke. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung, silahkan di pause dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku mulai dari yang warna apa ini? Kuning, pink, ungu. Bukan, kuning, pink, biru. Ya, sorry. Aku sengaja teman-teman, jadi udah aku shuffle duluan kartunya, jadi biar nggak lama-lama durasinya kayak kemarinnya ya kan, makan waktu juga, toh kasihan juga sama kalian karena ini kuota buat kalian ya kan. Oke, di sini ada Knight of Cup ya, wow, Knight of Wand, The Chariot, sama The Magician. Oke. Kata dia kondisi hati kamu saat ini ya, kamu masih trauma di sini, kamu masih beban pikiran kata dia ya. Kamu selepas dari dia dulu. Jadi kondisi waktu putus dari dia, entah atau siapapun. Ini kan aku nggak tahu kamu nih yang dimaksud ini mantan yang mana. Bisa jadi kamu yang ditanyakan nih mantan yang misal nih kamu mantan ini namanya misalnya Denny misalnya. Nah, seputus dari Denny, kamu kan punya mantan lagi namanya siapa misalnya Budi misalnya. Sama Budi ini putus lagi. Nah, pokoknya si Denny ini beranggapan, kata Denny, kamu tuh di sini masih beban pikiran karena Denny di sini, tapi entahlah gitu kan, bisa jadi karena Budi gitu loh kan, bisa saja dia nggak tahu kalau selepas dari dia kamu punya pacar lagi gitu ya. Kamu kan kan dia kan belum tentu juga. Nah, cuman di sini pikirannya si Denny itu, anggaplah Denny gitu ya. Nah, si dia Denny gitu ya. Kamu itu beban pikiran. Jadi kamu merasa kayak kacau banget ketika kamu bertemu si Denny tersebut gitu ya. Kayak merasa, wah aku nih, dia tuh licik banget dan bikin aku beban pikiran. Kenapa sih aku punya pasangan harus memiliki sifat kayak Denny pembohong ya. Ini ada kartu The Magician soalnya ya. Denny pembohong, Denny licik, Denny suka mempermainkan hati. Nah, ini kata dia, kamu masih beban pikiran ke bawah-bawah sampai sekarang. Jadi kata Denny, anggaplah kata Denny, kata mantan kamu ya, kata mantan kamu tersebut, kamu masih ke bawah-bawah pikiran karena kamu bertemu orang yang salah seperti dia gitu loh. Kamu masih beban pikiran, padahal di sini intinya kata dia, kondisi kamu saat ini masih belum membaik. Ya, kamu tuh bisa move on kata dia. Ini ada kartu The Chariot soalnya. Kamu tuh bisa move on kata dia. Cuman ibaratnya kayak sakit hati karena kegagalan tersebut masih terbawa-bawa sampai sekarang kata dia kayak gitu. Nggak tahu kenapa ini beranggapan seperti ini gitu loh ya. Bener atau enggak kan saya kan nggak tahu. Saya di sini bukan menarik energi kalian. Saya di sini menarik mantan kalian, menarik isi pikiran mantan kalian. Bagaimana sih pemikiran dia dalam menilai kondisi hati kalian. Jadi kata dia, kamu masih suka
apa ya, beban pikiran, terus sakit hati itu belum sembuh kata dia kayak gitu. Karena kenapa sih aku tuh harus bertemu mantan yang sifatnya kayak dia, kan si dia ini anggaplah kayak gitu. Padahal nih ya, net of cup, aku tuh ingin punya pasangan yang benar-benar sayang sama aku, benar-benar mencintai aku gitu loh ya, nggak bohong, nggak licik gitu loh ya. Dan kata dia bertentangan juga di sini. Kata ini ada kartu The Chariot kan, ini kartu The Chariot teman-teman, ini banyak arti ya, memang dalam tarot itu seperti itu ya. Jadi di sini dia merasa kamu bersama dia tuh merasa banyak pertentangan ya, banyak pertentangan sama dia merasa kayak gitu di sini. Nah, aku tuh ingin punya pasangan yang tidak banyak pertentangan tapi yang sehaluan sehingga kita damai. Nah, kata dia kayak gitu. Jadi sekali lagi, intinya dia tuh menilai kondisi kamu belum bisa membaik, hati kamu belum membaik di sini ya, hati kamu masih sakit gitu loh ya, pikiran kamu masih beban, dan kamu ingin sekali punya pasangan yang benar-benar membawa ke arah masa depan. Ini kartu The Chariot ya, jadi ada tujuan gitu ya. The Chariot ini pergerakan yang maju, kayak kalau pacaran kayak ke pernikahan, jadi ada kejelasan gitu ya, ke jenjang lebih serius gitu, ke arah ke depan pergerakannya ya. Itu The Chariot gitu teman-teman. Terus kalau misalnya menikah itu ya apa, gimana kalau misalnya yang udah kalau misalnya kalian di sini mantan suami ya, kalian tuh ingin punya suami yang benar-benar tanggung jawab lah kepada anak dan istrinya, kepada keluarga gitu loh. Itu kata dia ya. Kalau yang pacaran di sini ingin bertemu dengan lelaki atau perempuan yang bisa dibawa ke pernikahan, bisa membawa ke pernikahan gitu. Bukan kebohongan aja di sini yang membuat sakit hati, beban pikiran gitu ya. Kayak gitu, kata dia kayak gitu. Jadi intinya bagaimana dia menilai kondisi hati kamu masih belum sembuh dari trauma kegagalan di masa lalu, dan kamu berharap yang aku katakan tadi. Itu sih, itu dia dalam menilai kondisi hati kamu saat ini ya, belum sembuh. Belum sembuh dari sakit kata dia. Ini kamu dealing dengan Gemini, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio dan Pisces ya teman-teman. Cuman ini energi yang paling kuat dari Cancer ya. Energi yang paling kuat dari Cancer di sini ya. Selanjutnya buat kalian yang pilih pita warna putih di sini, di bottom of the deck-nya ada kartu Knight of Cup lagi. Tadi juga Knight of Cup, cuman bukan. Tadi kan di bottom of tadi kan Knight of Cup-nya di bottom of the deck. Nah, kalau di sini Knight of Cup-nya di tebarannya ya. Di bottom of the deck-nya ada King of Pentacles. Bagaimana si dia dalam menilai kondisi hati kalian? Kata dia, wow, kalau ini sudah bahagia, kalau ini anggapan dia, kamu sudah bahagia di sini. Buat yang ini ya, buat yang pilih yang putih, wah, dia kayak gini anggapannya. Wah, pasti tuh ya, dia tuh sudah bertemu dengan, kalau misalnya kamu laki-laki yang nonton di sini, pasti dia tuh udah bertemu dengan perempuan yang tanggung jawab sama suaminya, bisa mengayomi anak, bisa memasak, bisa membersihkan rumah, dan bisa cari uang juga. Nah, kartu King of Pentacles yang begitu teman-teman. Tapi kalau kamu yang nonton cewek di sini, wah, dia tuh pasti udah ketemu sama cowok yang jauh lebih baik dari aku pasti gitu ya. Pasti dia tuh bertemu cowok yang ke bapak-bapakan sifatnya. Pasti dia bertemu sama cowok yang bertanggung jawab kepada anak istrinya, dan dia pekerja keras gitu. Dan dia pasti nih dia tuh udah punya pasangan kan ya, udah punya pasangan yang aku bilang tadi sifatnya, dan pasti pasangannya itu yang betah di rumah gitu ya, yang senang kalau udah bersama-sama dia, yang mencintai dia, menyayangi dia, yang kedalaman cintanya sama dengan dia. Karena kartu Nine of Cup itu menggambarkan kedalaman cinta. Contoh misalnya nih kamu sama aku pas reading, Kak, aku tuh punya pacar, Kak, namanya Maria misalnya. Aku pengen tahu, Kak, sedalam apa sih perasaan Maria kepada aku. Terus muncul kartu ini. Nah, itu artinya ya, kedalaman cinta kalian itu 9, si Maria kepada kalian itu 9 juga gitu loh. Nah, jadi di sini kayak sama. Pasti dia tuh sudah mendapatkan cinta dari seseorang yang sama mencintai dia sesuai keinginan dia. Gitu loh, paham ya? Maksudnya aku kan?
Kalau misal kedalaman cinta kamu 9, wah pasti nih pasangan saat ini juga mencintai dia dengan kedalaman 9. Anggaplah kayak gitu gambarannya. Gitu teman-teman. Kata dia kayak gitu. Jadi kata dia kamu udah bahagia di sini. Intinya kayak gitu. Wow. Kalau yang tadi kan yang di warna pink putih, bros warna pink putih tadi kan masih sakit hati, beban pikiran, masih ingin bertemu sama mama itu gitu ya. Masih ingin bertemu sama laki-laki yang demikian gitu kan. Nah kalau ini sudah bertemu, kata dia sudah bertemu, dan yang aku bilang barusan ya, jadi kalau misalnya ini menikah, posisinya di sini laki-laki yang betah di rumah, betah sama istri di rumah gitu loh teman-teman. Kalau misal ini pacaran, kalau misalnya chatting itu langsung dibalas, telepon diangkat. Kalau misalnya lagi di jalan pun, lagi sibuk pun, lagi telepon langsung diangkat gitu. Selalu ada, intinya selalu ada. Terus kalau misalnya udah berumah tangga, memiliki suami yang betah di rumah, betah dengan istri gitu loh teman-teman. Nah ini kartu kayak gini, dan kedalaman cintanya sama gitu. Nah jadi intinya bagi dia di sini, bagi si dia, buat kamu yang pilih pita ini, kondisi hati kalian tuh udah bahagia di sini ya, bahagia lahir batin. Kenapa kok aku bilang lahir batin? Karena urusan hati terpenuhi, urusan finansial terpenuhi kan. Ini kan kartu ini kan kartu materi ya, uang yang stabil, uang yang berkelimpahan ya. Jadi kamu sudah bertemu pasangan yang benar-benar mencintai kamu, dan dia pekerja keras, dan kamu sudah menikmati hasilnya gitu loh. Jadi sudah kamu tuh bertemu pasangan yang sudah mapan, intinya kayak gitu, kata dia kayak gitu. Jadi kamu beruntung secara finansial, kata dia kayak gitu, dan kamu juga cinta kamu terbalaskan ya, kayak gitu. Gitu, jadi bahagia kondisi hatinya. Si dia menilai kamu, kondisi kamu bahagia ya. Itu beda dengan tadi. Di sini kalian, wow, ini cup. Wow. Di sini kalian dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus. Tapi ini energi yang paling kuat atau paling gede energinya dari Cancer, Scorpio, Pisces ya teman-teman. Selanjutnya buat kalian yang pilih sebentar, ini yang warna pink. Ini ada Queen of Cup, ini ada Justice, ini ada The World, ini ada Nine of Cup. Oh, kalau ini belum selesai, kata dia, belum selesai. Jadi begini, kalau ini penilaian kondisi kamu, kata dia, kamu ibaratnya tuh capek gitu ya, kamu tuh capek. Kata dia, aku tuh selama ini kenapa sih kok mesti gagal? Aku nggak mau lagi, aku nggak mau bertemu pasangan gitu ya, yang terulang lagi kayak yang kemarin-kemarin, yang udah aku udah capek. Nah kata dia kayak gitu, aku pengen ini selesai, yang begitu tuh selesai. Seandainya ini memang ujian dari Sang Maha Kuasa, aku ingin ujian ini selesai. Nah itu kata dia kayak gitu. Kalau emang ini sebuah ujian dari Sang Maha Kuasa dalam menemukan cinta, kata dia, aku ingin ini selesai ujian aku, dan aku ingin bertemu dengan yang terakhir. Jadi jodoh gitu. Aku ingin bertemu jodoh. Nah ya, the word selesai gitu loh ya. Jadi ini ada Nine of Cup, yang tadi ini kata dia, kamu itu berharap kata dia intinya hati kamu tuh masih belum benar-benar bahagia di sini ya teman-teman. Kata dia di sini kamu udah mulai bisa move on ya, tapi kamu nggak bahagia, kata dia. Kenapa? Karena kata dia di sini kamu belum menemukan sosok yang kamu idamkan. Nggak tahu kenapa ini dia menilai kayak gini sama kalian ya. Apa dia tuh punya Facebook kalian, Instagram kalian, sehingga dia tengok-tengok, wah ini belum punya pasangan nih, sehingga dia kayak gitu penilaiannya. Atau memang dia atau kalau kamu memang punya pacar di sini dan kamu sering posting foto-foto sama pasangan kamu bahagia, mungkin dia nggak punya Instagram sehingga dia nggak tahu bahwa kamu bahagia, karena di sini anggapan dia kamu nggak bahagia gitu. Nah justru kamu ingin segera keluar dari kondisi seperti ini gitu loh. Itu penilaian kondisi hati kamu. Jadi kamu bisa move on gitu ya. Kamu udah bisa melupakan dia gitu ya. Kamu bisa melupakan dia, tapi hati kamu itu masih beban. Kenapa sih kok aku belum bertemu sama orang yang sifatnya nggak seperti dia, tapi yang seperti aku inginkan. Nah ya, aku ingin selesai dari yang seperti ini.
kalau misalnya ini ujian dari Sang Maha Kuasa, aku ingin ini segera selesai dan aku bertemu sama jodoh aku gitu loh ya, yang bisa membawa aku ke pernikahan ya. Ada kartu justice di sini. Itu kata dia. Ibaratnya kamu di sini capek gitu loh ya. Kamu capek dengan kondisi yang udah-udah gitu ya. Yang udah gagal-gagal kemarin, itu kata dia. Jadi intinya belum bahagia kondisi hati kamu karena kamu belum menemukan, kata dia. Gak tahu di sini kenapa dia berpikir kayak gitu di sini, oke? Entah benar atau tidak, bisa jadi kan, wah enggak kak, aku lo udah punya pasangan, wah enggak kak, aku lo udah nikah, bla bla bla, dan aku bahagia lo sama istri aku sekarang, sama suami aku sekarang. Karena kan bisa jadi dia nggak tahu kalau kamu nikah. Intinya di sini kata dia belum, kamu belum menikah di sini, kata dia kayak gitu. Dan kamu ingin yang kemarin-kemarin tuh selesai, dan kamu tuh ingin bertemu sama lelaki atau perempuan yang bisa membawa ke pernikahan, itu kata dia, ya, gitu di sini, oke? Jadi kamu beban pikiran itu apa, beban pikiran, apa namanya, hati beban ini bukan karena kamu nggak bisa move on sama dia, karena belum bertemu gitu loh ya, belum bertemu orang yang aku bilang tadi, oke? Di sini kamu dealing dengan ini card. Oke, ini kamu energi yang paling kuat dari Gemini, Libra, Aquarius ya teman-teman. Bukan, sorry, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kamu juga dealing dengan Capricorn dan Libra ya. Tapi ini energi yang paling kuat dari Cancer, Scorpio, Pisces. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading sama aku, silahkan WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Dan jangan lupa untuk nantikan konten aku berikutnya setelah ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.